Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Juwita Ningrum, NIM T 2019-13-35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fi'il maklum dan fi'il majhul. Yang pertama yaitu fi'il maklum. Fi'il maklum yaitu fi'il yang disebutkan fa'ilnya dan mempunyai pengertian aktif, seperti lafaz qata'a Muhammadul ghusna, yang artinya Muhammad telah memotong dahan kayu. Qata'a adalah kata kerja fi'il, sedangkan Muhammad adalah subjek, yaitu pelaku atau fa'il. Dan dahan kayu adalah objek, yaitu maf'ul bihnya. Dan apabila huruf awalnya berupa fi'il madi, maka itu harus dimabnikan fathah, kecuali dari fi'il khumasi dan fi'il sudasi, yang huruf pertamanya hamzah wasol, maka huruf awalnya harus dibaca kasroh. Contohnya, fi'il khumasi yang huruf pertamanya berupa hamzah wasol, ijtama'a Muhammadun al-ibila, yang artinya Muhammad mengumpulkan unta. Dan fi'il sudasi yang huruf pertamanya berupa hamzah wasol, yaitu istaghfarallah, yang artinya meminta ampunan kepada Allah. Dan contoh fi'il maklum di dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 210. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhalalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 211, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab, yang artinya tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Dan yang kedua yaitu mengenai fi'il majhul. Fi'il majhul yaitu fi'il yang fa'ilnya dibuang dan digantikan oleh maf'ul bihnya. Fi'il majhul ini mempunyai pengertian pasif, seperti lafaz duribal qittu, yang artinya kucing telah dipukul. Yuktabur risalata, yang artinya surat telah ditulis. Dan berikut ini adalah pembagian fi'il majhul. Yang pertama, fi'il madi majhul. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Harokat huruf awalnya di dhammah dan harokat huruf sebelum akhir di kasroh, seperti contoh doroba menjadi duriba, kataba menjadi kutiba. Kedua, fi'il mudhari majhul. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf awalnya diharokati dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati fathah, seperti contoh yaf'alu menjadi yuf'alu.
Yadrobu menjadi yudrobu. Contoh fi'il majhul di dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kutiba tersebut merupakan contoh dari fi'il madi majhul. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun, yang artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun datang menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Yuqbalu di situ merupakan contoh dari fi'il mudhari majhul. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Kalimat yang ada fi'il lazimnya sempurna maknanya, meskipun tidak ada maf'ul. Contohnya, qama Ahmadu, artinya Ahmad berdiri. Ciri-ciri fi'il lazim yaitu untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il lazim dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki kalimat fi'il tersebut tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il lazim. Kemudian lanjut ke muta'addi. Muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Apabila tidak ada maf'ul dalam kalimat yang terdapat fi'il muta'addi, maka maknanya tidak sempurna atau tidak termasuk kalam mufid. Contoh fi'il muta'addi. Yaktubu Ahmadur risalah, atau Ahmad menulis surat. Fi'il muta'addi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Muta'addi kepada 1 maf'ul, 2. Muta'addi kepada 2 maf'ul, dan 3. Muta'addi kepada 3 maf'ul. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mabni. Musannif memberikan isyarat dengan nazar bahwa isinya hanya terbagi menjadi 2. Fi'il mabni. Definisi dari fi'il mabni sendiri yaitu kalimat yang selalu menetap pada satu keadaan dan akhirnya tidak berubah dengan sebab amil yang masuk. Contohnya yaitu maraitu hadal alimi wa ra'aitul hadal alamil. Lafadz yang dimaberikan dalam keadaan rafa, nasab dan jar dan akhirnya tidak berubah. Sebagian ulama mendefinisikan mabni dengan ungkapan al-abiyatil hurufa. Mabni adalah kalimat yang menyerupai huruf. Definisi mabni yang terakhir sesuai dengan makna ungkapan musannif. Kalimat isim dimaberikan itu hukumnya keluar dari hukum asalnya, dikarenakan adanya keserupaan yang kuat dengan kalimat huruf, sehingga menjadi dekat dengan kalimat huruf yang hukum asalnya mabni. Fi'il mabni.
Sebagian mazhab Basiriyah menyatakan bahwa i'rab merupakan asal pada fi'il dan cabang pada isim seperti yang dikutip oleh Andurian bin Alas di dalam kitab Basit. Sedangkan fi'il yang mabni dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sepakat dimabnikan, yaitu fi'il mabni yang dimabnikan al-fathah selama tidak bertemu domir wawu dan jamak atau domirnya rofa yang berharokat. Yang kedua, khilaf dalam kemabnian. Menurut ulama Basrah, fi'il amar bukannya mabni, dan pendapat ini diikuti oleh Imam Ibnu Malik karena merupakan qaul yang unggul. Menurut ulama Kufah, fi'il amar hukumnya mu'rab seperti lafadz doroba. Itu dijasamkan dengan lam amar yang muqaddarah, dikira-kirakan. Yang B, hukum asal memabnikan, yaitu dengan menggunakan sukun, baik yang terjadi dalam kalimat isim, fi'il atau huruf. Karena mabni itu berat, sedangkan sukun itu ringan. Dengan demikian terjadi keseimbangan. Lafadz yang dimabnikan tidak akan dibarikan dengan menggunakan harokat kecuali ada sebabnya. Seperti halnya untuk menghindari bertemunya huruf yang mati, yaitu dengan menggunakan sukun, baik yang terjadi dalam kalimat isim, fi'il atau huruf. Karena mabni itu berat, sedangkan sukun itu ringan. Dengan demikian terjadi keseimbangan. Lafadz yang dimabnikan tidak akan dibarikan dengan menggunakan harokat kecuali ada sebabnya. Seperti halnya untuk menghindari bertemunya huruf yang mati, sedangkan harokat yang digunakan ada tiga, yaitu fathah seperti lafadz doroba atau wawu atof. Yang B, kasroh seperti lafadz amra jabro. Maka sunnah mudhaisu. Contoh dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi wa idal qalil lahum la tusiduna fil ardo. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Safina dengan NIM T2019-1350. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Contoh dalam lafadz yang suruh yang disebut sebagai fi'il mu'rab, sehingga harokat huruf terakhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang masuk. Letak fi'il mu'rab terbatas pada fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun taukid atau nun niswah seperti contoh yang tersebut di atas. Macam-macam fi'il mu'rab. Ketika fi'il mudhari' dikatakan fi'il mu'rab, maka fi'il tersebut memiliki tiga kemungkinan, yaitu yang pertama adalah dibaca rofa ketika bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, seperti contoh yang suruh. Yang kedua, dibaca nasab ketika bertemu dengan amil nasab, contohnya ayyansur. Macam-macam amil nasab yakni ada 10, diantaranya an, lan, idan, kai, lamul juhudi, hatta, al jawabu bil fa'i, wal jawabu bil wawi, dan au. Yang ketiga, dibaca jazm ketika bertemu dengan amil jazm, seperti contoh lam yansur. Macam-macam amil jazm ini terbagi menjadi 18, yakni lam, lamma, alam, alamba, lamul amri wa du'ai, wala fin nahari wa du'ai, in, ma, man, mahma, idma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, idma, fi syi'ri khaswatan. Yang terakhir adalah contoh fi'il mu'rab dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah
ayat 212 yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan artinya, Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Lafadz yasha'u dan yarzuq semuanya marfu yang dirofakkan sebab tidak ada amil nasab dan amil jazm. Yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lafadz yu'minu, yuqimuna, dan yunfikuna merupakan fi'il karena ada tetapnya nun sebab rofa dan tidak ada amil nasab dan amil jazm. Yang terakhir adalah dari Quran surah Al-Kafirun ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lafadz a'budu dirofakkan dengan dhammah dan ta'buduna dirofakkan dengan tetapnya nun atau rofa dengan kekalnya nun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.